You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finding, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Halo teman-teman, konnichiwa, welcome back to my channel teman-teman. Kali ini jumpa lagi sama saya dan jadi terhubung karena banyak yang nanya bagaimana katanya situasi area pertanian di Jepang ataupun bagaimana situasi di sekitar area pertanian ataupun peternakan Jepang ya. Apakah mereka yang akan magang ataupun bekerja di pertanian ataupun peternakan, apakah mereka akan tinggal di kota katanya ataupun akan tinggal di desa ya. Jadi kesimpulannya akan ada di dalam video ini ya. Nanti saya akan keliling di desa ataupun di area sekitar tempat saya bekerja ya, dimana lingkungan ini adalah lingkungan area sekitar saya bekerja. Jadi walaupun negara Jepang itu dibilang maju, negara Jepang juga tidak semua daratannya dikelilingi bangunan tinggi teman-teman ya. Konnichiwa. Dan jadi walaupun negara Jepang itu dibilang negara maju ya teman-teman ya, tidak semua dari daratan di Jepang itu dikelilingi dengan bangunan kota, bangunan tinggi ataupun perkotaan ya. Dan rata-rata penduduk yang tinggal di area sekitar saya ini sekitar 40% ataupun 35%-nya itu adalah pendatang dari lokasi lain ya teman-teman ya. Dan alasannya mereka datang dari jauh-jauh ke sini hanya untuk bercocok tanam. Jadi alasannya kayak gini teman-teman ya. Luas daratan Jepang itu kalau yang sempat saya baca di buku adalah 378.000 km persegi. Dan dari luas keseluruhannya tersebut, daratan Jepang itu 73%-nya tersebut adalah pegunungan teman-teman ya. Jadi lahan pertanian yang ada di Jepang itu sangat sedikit dibandingkan dengan total luas Jepangnya ya. Jadi itulah alasannya kenapa banyak di area sekitar saya ini adalah pendatang, sekitar 40% di area sekitar saya adalah pendatang. Jadi itulah alasannya teman-teman ya. Dan kebanyakan orang Jepang tuh yang tidak suka pertanian biasanya tinggal di daerah-daerah perkotaan seperti Tokyo ya, ataupun daerah Osaka ya, agar dekat dengan pabrik ya gitu ya. Nah, oke teman-teman ya, biar tidak keburu malam, kita langsung saja telusuri jalan dengan sepeda ontel saya teman-teman ya. Jadi biar kalian yang mau bekerja di Jepang ataupun yang ingin kerja di pertanian ataupun peternakan, biar kalian sedikit ada gambaran mungkinkah kalian akan tinggal di kota semua dan akan di desa semua. Dan rata-ratanya sih 70% ataupun 80%-nya mereka akan tinggal di tempat yang hampir sama persis dengan tempat yang saya tinggali. Oke teman-teman ya, biar tidak keburu malam, kita langsung saja jalan menelusuri area sekitar ini dengan sepeda ontel saya. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Makasih banyak ya. Oke guys, jadi beginilah situasi perdesaan atau perkampungan di Jepang ya guys ya. Suasananya sangat sepi banget loh guys, nggak ada orang guys gitu loh guys. Jadi kalau siang mereka itu kerja ke ladang guys, atau yang mereka kerja di kantoran ya mereka kerja ke kantor guys. Jadi nggak ada orang yang nongkrong guys ya. Yang ada cuman kayak gini ya, sebagian ada rumah, ada ladang dan juga hutan guys. Nah kayak gini guys, hutan guys, rimbun guys ya. Jadi rumah-rumah ini ditempati oleh sebagian mereka yang memang berasal dari desa dan juga dari mereka yang memang berniat bertani aja guys ya. Dan sebagian besar tuh penduduk Jepang itu tinggal di daerah perkotaan guys ya. Jadi mereka ngomplek di suatu kota didiami penduduk yang sangat padat ya, seperti itu ya guys ya, kayak Tokyo guys ya. Jadi kalau di perkampungan tuh ya kayak gini guys ya, sepi guys ya, nggak ada orang nongkrong meskipun banyak rumah. Nah kelihatan kan guys, begitu ada orang kelihatannya cuma orang bekerja guys, nggak ada orang yang kelihatannya nongkrong guys ya. Jadi begitulah kehidupan di Jepang guys ya, sepanjang waktu mereka digunakan untuk bekerja guys. Kalau mereka capek ya biasanya mereka kalau bekerja jauh, kalau mereka pergian dengan kereta
biasanya mereka saat pulang kerja itu tidur di kereta guys. Jadi syukur-syukurlah kalian kalau dapat tempat kerja di perkotaan ataupun di jantung kota guys ya. Jadi kalian mau bepergian ataupun mencari keramaian, kalian bisa lebih praktis ya, lebih dekat ya. Kalau mau belanja ke mall juga lebih dekat kayak gitu ya guys ya. Dan kebanyakan yang dapat di daerah perkotaan itu biasanya mereka yang mencari kerja di bagian pabrik ya, pabrik dan juga bagian gemba. Mereka biasanya ditempatkan di daerah-daerah perkotaan ataupun di jantung kota. Dan mereka yang biasanya yang mencari mencari pekerjaan bagian pertanian, bidang pertanian ataupun peternakan, biasanya mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang sama seperti saya ini, di tempat-tempat pedesaan ya. Sepanjang jalan di tempat saya, sekitar area tempat saya bekerja itu dikelilingi dengan lahan pertanian semua guys ya. Dan bagusnya kalau di bagian Ibaraki, biasanya bagi mereka yang suka-suka mancing guys, di Ibaraki ini guys ya, dimana sungai ataupun kali atau muara sangat banyak adanya guys ya. Jadi mereka yang suka mancing sangat cocok dapat di bagian Ibaraki ini guys. Beginilah situasi kurang lebihnya kalau kalian yang kerja di bagian pertanian ataupun peternakan teman-teman ya. Nanti kalian akan kalian yang kerja di peternakan ataupun pertanian, rata-rata hampir 80% ataupun 75% mereka akan tinggal di daerah seperti ini teman-teman ya. Ini adalah desa teman-teman, bukan kota ya. Dan jarak-jarak rumah di sekitar saya bekerja itu jauh-jauh banget teman-teman, kayak rumah transmigrasi teman-teman ya. Ini semua rumah-rumah ada penghuninya ya. Rata-rata kegiatan mereka di sini adalah bertani, dan ada juga sebagian yang kerja di toko seperti supermarket kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Situasi tempat tinggal kita kalau kita bekerja di area pertanian ataupun peternakan di Jepang teman-teman ya. Ini cuacanya sudah dingin banget. Saya ngomongnya sambil menggigil, sambil bingung juga. Sambil bingung juga teman-teman. Sambil juga lihat-lihat kanan kiri, rumah-rumahnya sepi banget ya. Walaupun rumahnya mewah-mewah, kelihatan banyak mobil, cuman kelihatan tidak ada penghuninya teman-teman. Jadi kalau kalian kerja di peternakan ya, lingkungan kalian akan seperti ini ya. Dan biasanya mereka yang tinggal di area perkotaan itu biasanya mereka yang kerja ke bagian pabrik teman-teman ya. Pabrik ataupun yang kerja di bagian di panti jompo kayak gitu teman-teman ya. Pengolahan makanan kayak gitu kan pabrik ya. Jadi kalau saya kerja di pertanian ya kayak gini teman-teman ya. Suasananya sepi, rumah jauh-jauh banget. Begitu ada tetangga juga, tetangganya boleh dibilang kayak nggak kenal sama kita, cuek ya. Nggak kayak di Indonesia ya, pagi ngopi bareng sama tetangga. Ya mau nggak mau ya gimana teman-teman ya, harus jalani teman-teman. Semangat demi masa depan, biar nanti pulang biar ada bekal ya buat teman-teman ya. Pokoknya semangat belajar ya untuk yang teman-teman yang ingin kerja di Jepang ya.
Nah, ini lahan pertanian semua teman-temannya di pinggir jalan. Kanan kiri saya ini adalah lahan pertanian teman-teman. Dan ini ada apa namanya ini? Apa ini ya? Saya nggak tahu ini. Daun apa ini, lebar-lebar banget kayak gobu namanya ya kalau di Jepang, yang nggak tahu itu gobu kalau bahasa Indonesianya apa ya, saya nggak tahu ya, kurang paham. Beginilah rumah-rumah di Jepang teman-teman ya. Suasananya sangat tentram banget ya kalau di Jepang ya. Nggak ada kebisingan ya kalau di desa-desa ya, kayak gini ya, jauh ya. Inilah suasana dari area sekitar saya. Jadi Jepang itu nggak semua daerahnya kota ya, nggak semua daerahnya kelilingi bangunan tinggi teman-teman ya, biar kalian tidak penasaran ya. Nah, ini sebelah saya ini ada sawah ya teman-teman ya, ada juga sawah di sini teman-teman. Jadi lahan pertanian yang ada di Jepang itu sangat sedikit dibandingkan dengan luas total Jepangnya teman-teman ya. 73% dari total luas lahan pertanian di Jepang itu adalah pegunungan. Itulah alasannya kenapa yang mereka kadang-kadang yang berasal dari pegunungan tersebut ataupun berasal dari kota yang suka bertani, mereka akan datang ke lokasi-lokasi yang cocok untuk lahan pertanian teman-teman tentunya ya. Dan oke teman-teman, terima kasih banyak karena sudah menonton channel ini, dan kurang lebihnya seperti itulah lokasi di sekitar area ataupun di sekitar lingkungan saya bekerja ataupun di area perdesaan tempat saya bekerja ya. Oke, terima kasih banyak, dan jangan lupa di subscribe channelnya. Terima kasih yang sudah subscribe juga, saya ucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa di lain video ya. Dimanapun teman-teman berada semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu sehat ya. Terima kasih, bye bye. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you flying, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music.